400 tahun lalu, karena membuat kekacauan di langit, Sun Wukong dihukum di Gunung Wuxi. Secara kebetulan, ia dibebaskan oleh seorang gadis kecil bernama Ah Yi. Orang tua Ah Yi dihabisi oleh Pangeran Naga. Ia meminta agar Sun Wukong membawanya ke langit agar ia dapat melaporkan Pangeran Naga kepada Kaisar Langit. Namun, kekuatan Sun Wukong masih disegel oleh Buddha Rulai. Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan Ah Yi yang sedang berada di kuil tua. Ada dua siluman yang berusaha untuk memakan Ah Yi. Saat itu, Ah Yi sedang mencari keberadaan Sun Wukong. Ah Yi mengatakan pada para siluman, jika ia memakannya, maka Kerasakti akan marah, karena saat itu mereka di wilayah Kerasakti. Ah Yi berusaha untuk kabur. Tak sengaja, ia terjatuh, tangannya terluka, darahnya mengenai bunga teratai emas. Dan tiba-tiba, tanah runtuh dan mereka jatuh ke dalam sebuah gua. Ah Yi pingsan. Saat para siluman ingin memakannya, tiba-tiba ada sebuah suara. Para siluman pun terkejut. Mereka segera mencari sumber suara. Salah satu siluman tewas terkena jebakan. Suara tersebut ternyata adalah suara Sun Wukong. Saat itu, dia sedang menjalani hukuman dari dewa. Tubuhnya dirantai. Melihatnya, para siluman malah mengejek Sun Wukong. Para siluman kembali ingin memakan Ah Yi. Darah Ah Yi mengenai segel yang mengurung Sun Wukong, dan segelnya tiba-tiba rusak. Sun Wukong pun bebas. Dia kemudian menghabisi siluman yang akan memakan Ah Yi. Di Istana Naga, Pangeran Naga menerima laporan kalau Sun Wukong telah bebas. Mendengarnya, Pangeran Naga sangat senang. Dia mempunyai dendam pada Sun Wukong, namun ia meminta pada anak buahnya agar jangan dulu menghabisi Sun Wukong. Di tempat lain, Ah Yi sangat senang akhirnya ia berhasil menemukan Sun Wukong. Dia pun meminta agar Sun Wukong membawanya ke Istana Langit. Karena di dunia ini, hanya Sun Wukong yang bisa membawanya ke sana. Sun Wukong mengatakan belum waktunya, karena saat ini kesaktiannya masih disegel oleh Buddha Rulai. Akhirnya, Ah Yi hanya bisa mengikuti Sun Wukong pergi. Di sebuah desa, dewa menghukum para siluman yang dianggap akan memberontak. Di sana, Sun Wukong bertemu dengan Raja Kerbau. Mereka sempat makan bersama. Saat Sun Wukong akan pergi, para siluman di desa tersebut ingin menangkap Sun Wukong. Mereka marah pada Sun Wukong, karena akibat Sun Wukong menyerang Istana Langit 400 tahun lalu, para dewa saat ini menindas para siluman. Banyak para siluman yang dihukum mati oleh dewa. Namun Sun Wukong berhasil kabur. Sim kembali ke Pangeran Naga. Pangeran Naga menemui Dewa Mu Yuan untuk meminjam pusaka milik Buddha Rulai yang dijaga oleh Dewa Mu Yuan. Namun, Dewa Mu Yuan tak mau meminjamkannya karena sesuai pesan Buddha Rulai, tak boleh ada yang menggunakan pusaka tersebut. Namun tiba-tiba, Pangeran Naga menghabisi Dewa Mu Yuan dan mengambil pusaka tersebut. Setelah itu, Pangeran Naga memerintahkan anak buahnya untuk membawa jenazah Dewa Mu Yuan ke gerbang langit dan mengatakan kalau Sun Wukong yang melakukannya. Di sisi lain, Sun Wukong dan Ah Yi menuju Gunung Huago. Sun Wukong ingin kembali ke markasnya untuk mengambil tongkat miliknya. Sesampai di sana, Sun Wukong ingin mengambil tongkatnya, tapi ia tak sanggup mencabut tongkat tersebut. Tongkat tersebut ternyata telah disegel oleh Buddha Rulai. Tiba-tiba muncul iblis ular. Iblis ular dulu adalah saudara Sun Wukong,
Namun saat ini dia bekerja sama dengan Pangeran Naga. Iblis ular mengatakan Sun Wukong tak pantas lagi memiliki tongkat sakti tersebut. Mengetahui iblis ular anak buah Pangeran Naga, Ah Yi pun marah pada iblis ular. Iblis ular pun menyerang Ah Yi. Setelah itu, iblis ular pun menyerang Sun Wukong. Sun Wukong tak berdaya. Darah Ah Yi mengenai tongkat milik Sun Wukong, dan tiba-tiba segelnya hilang. Sun Wukong berhasil mengambil tongkatnya. Dia pun menyerang iblis ular. Iblis ular pun kalah. Sun Wukong kemudian menyuruh iblis ular pergi. Di desa, kembali dewa menghukum para siluman yang dianggap akan memberontak. Karena menyelamatkan seorang siluman yang akan dihukum mati, Raja Kerbau pun akan dihukum mati. Saat hukuman akan dilaksanakan, datang Sun Wukong menyelamatkannya. Sun Wukong kemudian mengusir dewa tersebut. Setelah itu, Sun Wukong mengajak para siluman untuk melawan para dewa. Di Istana Naga, iblis ular melaporkan pada Pangeran Naga kalau dia gagal menjaga tongkat ajaib dan tongkat tersebut diambil oleh Sun Wukong. Pangeran Naga heran mengapa Sun Wukong dapat mengambil tongkat tersebut. Padahal tongkat tersebut disegel oleh Buddha Rulai. Iblis ular mengatakan ada seorang anak kecil, dan darah anak tersebut dapat membuka segelnya. Pangeran Naga kemudian memerintahkan iblis ular untuk menangkap anak tersebut. Sun Wukong dan para siluman mulai menyerang para dewa yang menjaga desa-desa siluman. Mereka berhasil mengalahkan para dewa penjaga. Pangeran Naga menemui Raja Langit. Dia melaporkan kalau Sun Wukong telah menyerang para dewa. Raja Langit kemudian memerintahkan agar Sun Wukong ditangkap. Di tempat lain, dewa penjaga kota kerbau menemui Sun Wukong. Ia minta agar diampuni. Sun Wukong ingin menghabisinya, tapi dicegah oleh Ah Yi. Sun Wukong pun marah. Dia pun mengusir Ah Yi pergi. Ah Yi pun pergi dengan sangat sedih. Namun Sun Wukong tak peduli. Di tengah jalan, Ah Yi bertemu dengan iblis ular dan dia pun ditangkap. Iblis ular kemudian membawa Ah Yi ke Istana Naga. Di sana ternyata sudah ada dewa penjaga kota kerbau. Melihat Pangeran Naga, Ah Yi pun sangat marah karena dia yang telah menghabisi ayahnya. Pangeran Naga kemudian mengambil darah Ah Yi dan digunakan untuk membuka segel pusaka yang dia ambil dari Dewa Mu Yuan. Darah Ah Yi ternyata dapat membuka segel yang dibuat Dewa Rulai. Pusaka tersebut ternyata berupa mahkota kepala yang dapat digunakan untuk mengendalikan pemakainya. Di Gunung Huago, Sun Wukong dan para siluman sedang berpesta untuk merayakan kemenangan mereka. Saat itu, Pangeran Naga memakaikan pusaka mahkota ke kepala Sun Wukong. Setelah itu, Pangeran Naga mengendalikan tubuh Sun Wukong agar menyerang para siluman yang ada di sana. Sun Wukong pun tak dapat mengendalikan tubuhnya. Ia menyerang para siluman di sana. Dia pun menyuruh para siluman untuk pergi agar tak terluka. Banyak siluman yang tewas akibat serangan Sun Wukong. Sun Wukong pun menjadi bersedih dan putus asa. Tiba-tiba datang Pangeran Naga. Sun Wukong meminta agar Pangeran Naga menghabisinya saja. Namun, Pangeran Naga tak mau. Ia ingin Sun Wukong merasakan kehilangan seperti yang ia alami saat Sun Wukong menghabisi ayahnya dulu. Pangeran Naga mengambil tongkat Sun Wukong dan menyerang Sun Wukong. Tiba-tiba datang angin yang sangat kencang dan menghempaskan mereka semua. Mahkota di kepala Sun Wukong pun hancur. Ternyata itu semua ulah Dewi Kipas dan Raja Kerbau untuk menolong Sun Wukong. Raja Kerbau kemudian mengatakan itu semua ulah Pangeran Naga. Dia menggunakan senjata penyatu jiwa untuk mengendalikan tubuh Sun Wukong. Sun Wukong kemudian pergi untuk balas dendam. Namun Raja Kerbau memarahinya karena jika itu ia lakukan akan menimbulkan banyak korban di pihak para siluman.
Sun Wukong kemudian berjalan-jalan di kota. Dia tak sengaja bertemu dewa penjaga kota kerbau. Dewa tersebut mengatakan kalau Ah Yi ditangkap oleh Pangeran Naga. Di Istana Naga, iblis ular berusaha untuk membebaskan Ah Yi, namun ia ketahuan dan dia pun ditangkap. Sun Wukong pergi ke Istana Naga. Pangeran Naga pun menyambut kedatangannya. Sun Wukong meminta agar Ah Yi dibebaskan. Namun Pangeran Naga tak mau. Pertarungan antara mereka berdua pun tak terhindari. Terlihat dalam pertarungan ini, Pangeran Naga lebih unggul karena kesaktian Sun Wukong masih disegel oleh Buddha Rulai dan dia hanya membawa tongkat kayu. Tiba-tiba datang iblis ular membantu Sun Wukong. Ternyata dia bisa membebaskan diri dari penjara. Walau dikeroyok oleh Sun Wukong dan iblis ular, Pangeran Naga dapat mengalahkan mereka berdua. Karena membantu Sun Wukong menyerang Pangeran Naga, Ah Yi pun tewas dihabisi pangeran. Melihatnya, Sun Wukong pun sangat marah dan bersedih. Tanpa sengaja, darah Ah Yi mengenai tangan Sun Wukong yang ada segel dari Buddha Rulai. Segelnya pun terbuka dan kekuatan Sun Wukong pun kembali. Tongkat Sun Wukong pun kembali. Sun Wukong pun langsung menyerang Pangeran Naga. Namun Pangeran Naga berhasil kabur. Sun Wukong kemudian membawa jenazah Ah Yi ke langit, seperti keinginan Ah Yi saat ia masih hidup. Melihat Sun Wukong pergi ke langit, iblis ular dan Raja Kerbau pun mengikutinya. Di gerbang langit, Sun Wukong bertemu kembali dengan Pangeran Naga. Melihatnya, Sun Wukong pun langsung menghajarnya hingga Pangeran Naga tak berdaya. Sun Wukong ingin menghabisinya, tapi tak jadi. Ia teringat perkataan Ah Yi agar tak balas dendam. Tiba-tiba muncul Buddha Rulai. Pangeran Naga akan dihukum karena banyak melakukan kejahatan, sedangkan Sun Wukong bisa diampuni asal ia kembali menjalani hukuman di Gunung Wuxi sampai ada seseorang yang membebaskannya. Dan Buddha Rulai merubah tubuh Ah Yi jadi bunga sakura. Di akhir cerita, Sun Wukong menjalani hukuman di Gunung Wuxi. Dan 100 tahun kemudian, tiba-tiba ada seorang biksu yang terjatuh ke dalam gua tempat Sun Wukong menjalani hukuman. Dan film pun selesai. Terima kasih telah berkunjung ke channel ini, semoga terhibur.